Ya, ini adalah Suzuki Next 1 injection tahun 2015. Nah, saya udah pakai sekitar 9 tahun ya. Sekarang kan 2024, udah pakai 9 tahun dari baru saya pakainya. Mulai pakai 5 tahun, setelah 5 tahun baru muncul masalah sih. Yaitu masalahnya masalah berbet. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang ngerasain sih masalah berbet itu. Gitu. Nah, masalah berbet itu banyak faktor ya. Ada yang karena throttle bodinya kotor, bersihin lancar lagi. Ada yang throttle bodinya memang udah rusak, harus diganti. Atau ada TPS-nya yang rusak, tapi TPS kan nggak bisa dibeli satuan tuh, jadi harus beli satu throttle body. Terus ada yang karena perapiannya coil atau nggak busi. Terus ada yang karena panas mesin gitu. Nah, cuman motor saya ini semuanya udah beres, udah diganti semua. Throttle bodinya udah baru, terus juga coilnya juga udah baru, busi udah baru, saringan udara udah baru. Jadi masalahnya sekarang berfokus ke panas mesin. Motor Suzuki emang mesinnya panas. Kalau misalnya kita jalanin sore atau pagi sih nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya jalaninnya tengah hari bolong, mesinnya panas, terus aspalnya panas juga, jadi udah mesin panas, kena hawa panas ya jadi tambah panas. Kalau udah panas, di mesin ini ada sensor overheat. Kalau Suzuki Next ini punya sensor overheat. Jadi kalau misalnya mesin panas, hawa panas, sensor akan membaca ini overheat dan akhirnya berebet. Untuk ngakalin supaya mesinnya nggak panas, yaitu salah satunya kita cari oli yang bikin mesin kita dingin. Nah, saya udah ganti beberapa merek oli. Ini saya mau kasih tahu ke teman-teman, ternyata ada satu oli yang memang bisa bikin mesinnya dingin, jadi nggak berbet. Nanti teman-teman bisa coba deh, mudah-mudahan cocok juga di motor teman-teman ya. Saya kalau ganti oli sendiri, jadi nggak ganti oli itu nggak perlu pakai kompresor. Jadi sebaiknya sih didiemin aja semalaman. Kalau teman-teman yang mau ganti oli, barangkali ada yang belum tahu, saya kasih tahu. Dia buka dulu yang di bawah. Nah, ini nih. Kelihatan kan? Nah, ini dibuka nih. Ini kunci 17 ya. Kunci 17. Nah, jadi teman-teman siapin kunci 17 yang model ring kayak gini ya. Model ring. Ya, jangan model yang kayak gini nih. Kalau yang kayak gini dia suka bikin slack. Nah, kalau yang model ring gini aman. Jadi dratnya nggak akan slack gitu. Nah, waktu ngebuka jangan pakai tangan satu gini, pakai tangan dua. Satu lagi megangin bautnya, satu lagi baru ngebuka. Gitu. Soalnya suka slack juga. Kemudian tadahin saya pakai jeligin, saya potong 2. Gitu. Nah, udah dibuka, terus biarin aja, misalnya malam-malam pulang kantor gitu, jam hari Sabtu ya, kalau nggak hari Jumat kan besokannya libur. Malam-malam pas mesin lagi panas, terus buka olinya, kocorin, udah biarin aja semalaman tuh. Dan jangan lupa ininya juga harus dibuka nih, ininya harus dibuka. Kalau ini nggak dibuka, ngocornya nggak habis nanti. Ini harus dibuka. Terus udah biarin aja, ngocorin aja semalaman, besok paginya baru olinya diisi. Gitu. Itu mungkin kering banget sih enggak. Tapi dibandingkan cuma didiemin sejam 2 jam, ya masih bagus didiemin semalaman gitu. Gitu. Nah, kalau lagi didiemin semalaman gitu, kuncinya taruh aja di atas ya sama olinya. Takutnya lupa gitu, olinya lagi kosong, tiba-tiba buru-buru pagi-pagi langsung dipakai, takutnya gitu. Oke. Nah, kalau ganti olinya udah dikeluarin semua, terus tinggal isi olinya di sini ya, buat teman-teman yang nggak tahu. Nggak mungkin sih kayaknya, nggak ada yang nggak tahu. Dan banyaknya oli 650 mili. Jangan lebih, jangan kurang. Pakai takaran sih. Kalau saya punya takarannya. Soalnya kalau kebanyakan nanti jadi berat. Kalau kedikitan nanti jadi mesinnya cepet panas. Oke, oli yang pertama. Nih, oli yang pertama ini keluaran resmi ya. Ini keluaran resmi dari Suzuki. Ini murah, cuma 50.000.
Untuk awal-awal saya pakainya ini terus. Awal-awal saya pakainya ini terus selama 5 tahun deh. Itu nggak ada masalah. Nah pas mesin udah mulai berumur di atas 5 tahun, dia mulai tuh panas mesinnya nggak bisa dikendaliin sama oli ini. Jadi buat teman-teman kalau mau coba oli yang murah ya ini. Tapi di motor saya kalau misalnya lagi macet tetap berebet sih. Kalau mesin udah panas tetap berebet sih pakai oli ini. Kecuali waktu awal-awal beli ya. Kalau awal motor baru beli gitu nggak masalah. Tapi kalau dipakainya cuma pagi, cuman malam, pergi pagi kan ngantor, terus abis itu pulangnya malam nggak masalah sih. Tapi kalau saya kan perginya siang, jadi berebet kalau pakai oli ini. Nah kemudian saya coba dengan oli ini. Nah ini kemarin lupa belinya sih 80 ribuan, pokoknya di bawah 100 lah. Atau 70 gitu lupa ya. Nah ini terlalu encer nih. Jadi mesin cepat panas. Ini terlalu encer 10-30. Seharusnya jangan pakai 10-30 karena ini encer banget jadi mesin cepat panas. Kita paling nggak pakai yang 10-40 aja. Jangan pakai yang 10-30 atau di bawahnya lagi lebih encer lagi, jangan. Itu mesinnya cepat panas. Nah kemudian, ini full sintetik 5W/40. Nah ini saya pakai ini nggak cocok juga, mesinnya cepat panas juga ya karena mungkin 5W/40 ya, padahal udah full sintetik gitu. Cuman mungkin nggak ngebantu juga untuk mendinginkan mesin motor saya. Saya udah pakai 3 model ini, tetap berebet. Awal-awal sih enggak, tapi pas nanti siang-siang macet, pas jam 12 siang hawa panas gitu macet, udah berebet tuh. Nah terakhir saya pakai oli yang bener-bener bikin nggak berebet. Ini dia olinya nih. Ini dia nih olinya. Ini siang-siang panas terik nggak berebet. Jadi mesin kita tuh dibikin-bikin sama oli ini nih. Cuman harganya ini mahal. Harganya ini 170.000, kadang 180.000. Saya kan belinya di toko ijo ya. Toko ijo tapi yang di officialnya teman-teman bisa cari aja. Yang di official store, mereknya yang sama tapi yang official store. Belinya di situ. Nah, sama beli oli-oli ini juga jangan di bengkel sih. Beli di resminya gitu. Ini belinya di pom bensin bisa. Kalau ini di dealer resminya, di service centernya. Nah kalau ini beli di official store-nya gitu. Nah ini harganya 170.000. Dia isinya 1 liter. Isi 1 liter, sedangkan motor kita kan hanya butuh 650 mili ya. Jadi kalau teman-teman beli dua ini 170 kali 2 340.000, bisa 3 kali ganti oli. Karena sekali ngisi ini cuma 650 mili, 3 kali ngisi ini 1,950 liter. Jadi untuk 2 ini bisa 3 kali ganti oli. Sama aja sekali ganti oli 120 ribuan ya. Sekali ganti oli. Ya kalau dihitung-hitung kayak gitu sih nggak jauh beda sih gitu. Cuman per botolnya aja yang mahal. Tapi ini dingin kok. Ini oli dingin nih. Ya mungkin kalau macet parah itu akan berebet juga dia. Tapi pas udah jalan, apalagi jalannya kenceng, jadi putaran oli di dalam mesinnya cepet, itu motor nggak berebet lagi. Ini pakai oli yang ini. Nah teman-teman kalau mau coba silakan. Mudah-mudahan sama dengan motor saya, cocok juga. Dan jangan lupa juga temperatur sensornya ganti ya. Sekitar 100.000 lah temperatur sensornya ganti. Jadi temperatur sensornya baru, terus ganti sama oli yang ini. Itu sejauh ini nyaman sih saya pakai, udah nggak pernah berebet lagi. Kecuali macet parah, pas macetnya berebet dikit-dikit, nanti pas lancar, jalanan lancar udah nggak berebet lagi. Itu jadi intinya kalau putaran oli di dalam mesinnya cepet, dia nggak akan berebet lagi. Oke, teman-teman itu aja ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.